ini kepadanya. Ismail pun datang menghadap. Ibrahim hanya bisa menatap wajah anaknya dengan perasaan yang sulit dikatakan. Dia sembunyikan perasaan cintanya yang membara untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sejenak dia hampir tidak kuasa membuka mulutnya, namun dengan kekuatan jiwa kesatriaannya, sambil menyerahkan semua kepada kehendak Allah yang Maha Rahman dan Rahim, ia pun berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azhabuka fanzur ma tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Kata-kata itu begitu cepat diucapkannya agar tidak didengar oleh telinganya sendiri. Setelah itu ia membisu, ia takut gejolak batinnya, ia takut cintanya kepada Ismail akan mengalahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mampu menatap wajah anaknya. Ismail memandang ayahnya. Ia memahami gejolak batin ayahnya. Ia berusaha memberikan ketenangan ke dalam jiwa ayahnya. Lalu dengan menatap ia berkata, "Ya abati ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan. Mudah-mudahan ayah akan menjumpai aku tergolong orang-orang yang sabar. As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawaban yang luar biasa dari seorang anak yang tidak pernah dibesarkan oleh ayahnya. Sungguh adegan yang amat mencekam, tapi sangat mengharukan. Seorang anak bukan saja mengatakan siap dikorbankan, melainkan justru membesarkan jiwa ayahnya. Adegan yang mengejutkan penduduk langit, adegan yang membuat alam hening sejenak, adegan yang membuat ars bergetar, adegan yang di luar dugaan manusia. Ismail siap menerima gesekan pisau pengorbanan yang akan mengakhiri hayatnya. Allahu Akbar. Betapa besar jiwa Ismail, betapa mengharukan ayahnya atas jawaban tersebut, sekaligus sebagai pendorong bagi ayah untuk segera melaksanakan perintah Allah. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Ismail masih sempat berpesan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, ikatlah kedua tanganku erat-erat agar aku tidak bergerak sehingga mengganggu ayah. Hadapkan wajahku ke tanah agar tidak terharu memandangiku, sehingga timbul kasih sayang ayah padaku. Jagalah pakaianmu ayah dari percikan darahku, agar ibu tidak bersedih melihatnya. Asalah baik-baik pisaumu ayah, agar berlalu cepat di leherku. Bawalah pakaianku ini pada ibuku sebagai kenang-kenangan untuknya, dan sampaikan salamku padanya, agar ibu tetap bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan beritahukan kepadanya bagaimana ayah mengikat dan menyembelihku, agar ibu tidak bertambah sedih untuk sementara waktu. Jangan ada anak-anak sebayaku yang mendatangi ibuku, agar dia tidak teringat padaku sehingga dia bersedih dan bersusah hati." Allahu Akbar. Sungguh mengagumkan. Tidak ada seorang manusia yang dapat membayangkan percakapan yang sangat bersahabat dan mengharukan ini. Dua insan yang saling mencintai akan melakukan pengorbanan agung. Yang satu bertugas menyembelih dan yang lain siap disembelih. Sungguh suatu adegan yang amat mencekam dan mengharukan. Setelah nyata kedua insan ini akan melakukan pengorbanan, rahmat dan kudrat Allah turun bersamaan dengan seekor kibas, yang berarti Ismail tidak jadi dikorbankan karena memang Allah tidak menghendakinya. Allah hanya ingin menguji ketaatan Ibrahim, dan setelah ketaatan itu nampak, Allah menggantinya dengan seekor kibas sebagai tebusan darah Ismail. Maka barang siapa berkorban di hari raya Idul Adha, berarti dia turut serta menebus darah Ismail, menebus pengorbanan agung.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim." Yang maknanya, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang agung. Quran Surat As-Saffat ayat 106-107. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita renungkan bersama hadirin sekalian. Di tengah pandemi COVID-19 dan berbagai problem hidup, marilah kita meneladani apa yang diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat tersebut. Berkat ketakwaan, sikap sabar, tawakal, keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah, dan ketundukan yang total kepadanya, Nabi Ibrahim dan Ismail pada akhirnya mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan jika kita bersabar. Kita harus yakin bahwa di setiap musibah pasti ada hikmah jika kita bertawakal. Kita harus yakin bahwa di setiap masalah pasti akan kita temukan jalan keluar jika kita bertakwa. Dan kita yakin bahwa di setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan jika kita tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita berdoa, semoga Allah menghindarkan negara kita, secara khusus Bolaang Mongondo Raya dan seluruh penduduk negeri ini agar terhindar dari segala bala bencana, musibah, wabah, melambungnya harga, kemungkaran, keburukan, kekejian, berbagai kesulitan dan kesusahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wahidil wahda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Duhai Rabb kami yang Maha Penyayang, hanya Engkau yang mampu mengangkat musibah yang sementara kami rasakan saat ini. Jika kami turut andil bagi datangnya musibah ini, ampuni kami ya Allah. Duhai yang Maha menyelamatkan, Engkau pelindung kami, Engkau pemberi petunjuk orang-orang bingung, Engkau pemberi kecukupan orang yang kekurangan, Engkau pemberi ketenangan orang yang gelisah. Ya Allah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lupa Engkau ingatkan, yang gelisah Engkau tenteramkan, yang sedih Engkau gembirakan, yang meminta Engkau beri dan kabulkan. Ya Rabbi, ampuni kami atas kehilapan dan dosa kami kepada anak-anak kami, suami, istri kami, belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Allah, yang mengetahui segala keburukan, aib dan maksiat, ampuni seburuk apapun masa lalu kami, tutupi sejelek apapun aib-aib kami. Ya Rabb, karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat,
terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang kelak menjadi jasad yang bersih dari kotoran duniawi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat mendidik kami. Ampuni di setiap kata keras kami yang pernah terlontar pada mereka, ya Allah. Ampuni sikap tak peduli kami atas mereka. Ya Rob, berikan kesempatan kami berbakti kepada mereka, ya Allah. Lembutkan hati mereka untuk kami, agar ridho mereka mengantar kami kepada ridho-Mu, ya Allah. Dan jika Engkau telah mengambil mereka ke hadipan-Mu, maka basuhlah mereka dengan kelembutan, ampunan dan rahmat-Mu, serta pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surga. Tidak ada nikmat tanpa bersama kedua orang tua kami. Ya Malikal Mulk, berilah suluh penerang kepada para pemimpin bangsa dan daerah ini untuk bersikap dan bertindak jujur, arif dan bijaksana dalam menerapkan PPKM. Berilah kekuatan kepada mereka untuk selalu optimis dan istiqomah dalam kebenaran. Karuniakanlah rasa malu kepada mereka, terutama dari keinginan-keinginan untuk menari-nari kekenyangan di atas penderitaan rakyat. Kami takut akan murka-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau telah beri pelajaran kepada negeri ini dengan wabah COVID-19, sehingga terjadi kemiskinan dan penderitaan, permusuhan dan silang sengketa, fitnah dan keserakahan, saling curiga. Olehnya, ya Allah, berilah kekuatan lahir batin kepada kami untuk menghadapi penderitaan yang terjadi di negeri ini dengan lapang dada. Teriring secerca harap agar kiranya pancaran kasih sayang-Mu akan kembali menerangi negeri ini. Ya Allah, Engkau telah berikan kepada kami kenikmatan yang